Jadi ini baru kali pertama ya dari kementerian, dalam ini diwakilin oleh kawan kita Pak Andias, menjelaskan secara langsung ya terkait dengan lahirnya ISC. Ya siap, mungkin sebagai gambaran ya, kita tentu saja pembangunan infrastruktur ya di Indonesia ini sangat pesat Pak Singgi ya, di mana memang pemerintah sangat komitmen ya untuk membangun infrastruktur ya. Jadi tidak mungkin dulu Jawa sentris, sekarang Indonesian sentris. Menariknya begini Pak Andias, jadi gembar-gembornya pemerintahan sekarang ini kan kalau bisa 100% kita yang kerjain. Betul. Ibu kota negara, istana kita tuh nanti akan menjadi satu-satunya istana negara yang produk kita. Yes. Yang dibikin oleh kita, bukan warisan. Kalau yang sekarang dipakai kan peninggalan Belanda, peninggalan kan gitu ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cak Koja, cakap-cakap konstruksi bahasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya yang cukup lama, ya. Nanti biar memperkenalkan diri saja, biar jelas. Ini kan mau ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia dia bisa, beliau bisa, ya. Terserah lah. Ini alam demokrasi. Oke, 20 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, ya. Kita sharing-sharing yang ringan-ringan saja. Tapi tetap ada kaitannya dengan program-program di Indonesian Society of Steel Construction. Program apa saja yang nanti akan kita obrolkan. Ya, kita perkenalkan dulu tamu spesial kita. Oke, selamat datang Mas Andias Mintoharjo. Aku panggil Mas aja lah, lo Pak tuh misalnya bapak-bapak. Ketuaan. Masih ya. Jiwa muda kita. Nah, silakan Mas Andias menyapa Sobat Koja. Silakan, ini kamera sampean. Oke, terima kasih Pak Singgi. Semangat pagi ya. Lu semangat. Semangat terus, semangat Ini pagi. udah menjelang sore ya. Tetap semangatnya semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke, jadi teman-teman di Indonesian Society of Steel Construction dan khususnya di Kopi Baja. Kopi Baja. Ya, Kopi Baja ya di Cak Koja. Cak Koja. Dan kita mengucapkan selamat dulu ya untuk Kopi Baja yang sudah soft launching tanggal 10 Januari. 10 Januari. Ya, tahun 2023. 2023. Mudah-mudahan kopinya makin mantap. Siap. Dan makin berkualitas baja. Baja, berarti berat ya? Berat. Berarti nggak butuh banyak-banyak, cukup sedikit tapi berat ya? Sedikit tapi berat. Oke. Tapi tanpa menghilangkan filosofi kopinya. Siap. Ya kan? Ya. Meskipun pahit, tetap dicari. Oh ya, gitu ya? Gitu. Iya ya? Dia tetap dicari. Ya. Betul. Meskipun dicampur gula, pahitnya tetap ada. Iya. Gitu. Jadi ada anekdot kalau minum kopi, ya kan? Kalau kemanisan jangan disalahin kopinya. Betul. Ya kan? Tapi ketika manisnya pas, yang disanjung gulanya kan, kopinya serba nggak pernah disebut yang enak kan? Betul. Wah ini kopinya kepahitan nih, nah gitu kan. Begitu manis, wah cocok nih manisnya. Cocok manis. Nah jadi kopi ini jadi selalu teraniaya gitu ya. Tapi dicari. Tapi dicari. Nah gitu, itu, ya. Oke, Pak Andias. Ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nyantai aja nih, ya. Ya ini mohon maaf nih, saya todong aja ya. Nah, jadi tidak ada dinas dan sebagainya nih. Nah kebetulan Pak Andias ini adalah salah satu pengurus di Indonesia Society of Steel Construction. Sejarahnya panjang, saya berkenalan dengan beliau dan salah satu ASN ya, aparatur sipil negara yang sangat produktif, sangat atraktif, ya kan, dan sangat apa ya, saya bilang tuh pokoknya kalau marketing tuh lincah gitu loh. Cuma kalau ASN kan nggak bisa jadi marketing ya. Gitu ya. Bisa. Oh bisa juga ya, bisa ya. Minimal marketing Kopi Baja ya. Iya. Nah kebetulan Mas Andias ini juga yang menginisiasi draft ya,
lahirnya Indonesian Society of Steel Construction tahun 2018 ya. Mungkin nanti sedikit cerita boleh. Tapi pada hari ini karena waktu kita singkat, kita akan sedikit menyentil program-program apa yang akan digulirkan bareng nih ya, Pak Dias ya, antara ISSC dan Kementerian PUPR di 2023 ini. Betul. Kan gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu ini mendekati menjelang pesta demokrasi. Mudah-mudahan program-program kita yang akan kita gelar di tahun 2023 ini bisa menjadikan masukan nanti ya, pemerintahan yang baru ya kan. Apa sih konstruksi baja, apa sih CMPK, Kementerian PUPR. Nah, ini kan perlu kita sampaikan selain kepada masyarakat, juga pelaku-pelaku konstruksi dan juga regulator. Pemerintah ini kan tidak hanya Kementerian PUPR, ada kementerian terkait juga. Nah, harus tahu kan program apa sih yang ada di ISSC dan Kementerian PUPR ini. Kan gitu ya kira-kira ya Pak Dias ya. Betul. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit nih biar teman-teman tahu ya. Sejarahnya ISSC ini kayak apa sih? Karena dikiranya nanti saya bohong ngarang-ngarang. Ya kan? Nah, sejarahnya lahirnya ISSC dan maksud tujuan dibangun seperti apa sih ini kan gitu ya. Betul. Nah, monggo Pak Dias. Ya, terima kasih Pak Singgi. Jadi ya, Indonesian Society of Steel Construction itu mungkin cikal bakalnya dulu masyarakat baja konstruksi Indonesia ya. Betul. Jadi memang kita tahun 2017 itu sudah mulai melakukan komunikasi ya. Pada saat itu kita diskusi dengan Japanese Society of Steel Construction ya, kalau salah ya, JSSC kita menyebutnya. Nah, dari komunikasi di sana beberapa kita kali kerjasama ya, beberapa kali juga kita melakukan riset bareng ya, sehingga memang ada kebutuhan ya. Pada saat itu kita membuat sebuah asosiasi ya sebagai mitra kerja pemerintah nih Pak Singgi ya. Jadi memang terkait baja ini masih dibilang sedikit ya. Pembangunan lebih banyak ke arah mungkin pendekatannya adalah konkrit atau beton ya. Beton. Sehingga memang ini menyangkut bahan baku ya. Bahan baku ya. Jadi memang kita mendorong penggunaan baja ya khususnya di sektor konstruksi itu bisa lebih masif gitu ya. Nah, dari cikal bakal itu kita akhirnya menginisiasi ya adanya mitra yang strategis dari pemerintah sehingga kita bisa menjembatani antara asosiasi Jepang, asosiasi baja dunia lain dengan asosiasi memang Indonesia terkait baja yang memang levelnya nasional dan internasional ya. Sehingga kita menginisiasi pada saat itu kita perlu ada Indonesian Society of Steel Construction. Jadi kita menyebutnya ISSC ya. Memang sebelumnya ada Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia, AMBI ya. Sehingga bertransformasi menjadi Indonesian Society of Steel Construction. Tentu saja ada harapan besar ya dari pelaku-pelaku baja ya, baik itu dari sisi industri, akademisi, praktisi ya, bahkan juga di pemerintahan untuk membangun kualitas. Nah, yang pertama kali adalah kita membangun kualitas. Nah, kualitas ini tentu saja mulai dari hulunya nih Pak Singgi ya, mulai dari bahan bakunya, ya terus lari mungkin ke para pelaksana fabrikatornya, ya terus habis itu mungkin langsung ke kontraktor pelaksananya, ya sampai ke perawatannya. Nah, sehingga mungkin atas kebutuhan itu kita membentuklah ISSC untuk menjawab itu semua. Dan memang belum ada asosiasi atau masyarakat baja, konstruksi baja khususnya yang bisa menerjemahkan itu semua menjadi sebuah program kerja. Nah, sehingga atas dasar itu kita menginisiasi dan memang didukung sekali oleh Kementerian PUPR dan akhirnya pada tanggal 16 Oktober ya. Kita membentuk ISSC dan 18 Oktober ya. Dikukuhkan oleh Bapak Menteri gitu. Jadi ya memang itu kita berharap ISSC ini menjadi mitra kerja ya dari pemerintah untuk meningkatkan mutu atau kualitas dan kecepatan juga. Kecepatan kerja juga. Kecepatan kerja. Kan? Gitu. Jadi sejarahnya ke sana. Siap. Jadi di ISSC ini tadi Pak Dias menyebutkan ada terkait dengan material, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan ya. Betul. Berarti apa yang menjadi
visi misinya hanya dituangkan dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi. Ya kan, kalau Kita nggak salah. butuh sebuah lembagaan. Kelembagaan ya, kelembagaan. Makanya di Indonesia Society ini kan ada komite teknik 4 Betul. yang diharapkan bisa mewakili kan. Core-nya, betul. Core-nya kan. Ada komisi teknik untuk perencanaan terkait dengan desain. Ada yang material. Ya, material ini nggak cuma baja ya. Ya. Berikut turunannya kan. Turunannya ya, betul. Kemudian juga ada pelaksanaan ya. Pelaksanaan ya. Kemudian ada juga yang pemeliharaan. Ya, perawatan. Ya. Oke, menarik sekali. Jadi ini baru kali pertama ya dari kementerian, dalam ini diwakilin oleh kawan kita Pak Andias, menjelaskan secara langsung ya terkait dengan lahirnya ISSC. Mudah-mudahan ini menjadikan satu semangat lagi nih ya kan. Betul. Kepada anggota, pengurus dan masyarakat luas bahwa ISSC ini bukan perkumpulan atau lembaga atau asosiasi kaleng-kaleng ini ya kan. Ya kan, bukan sangat kan serius kita, sangat serius ya. Dan lahirnya pun kita dilantik di auditorium kementerian ya. Betul. Oleh Pak Menteri sendiri waktu itu kan. Betul. Nah jadi ini harus kita sambut dan kita teruskan ya kan. ISSC ini dengan program-program yang lebih nyata, lebih real. Betul. Sehingga bermanfaat untuk semua lapisan. Karena di sini kita ada juga selain badan usaha yang menjadi pengurus dan anggota, ada juga profesi. Nah itu uniknya ISSC. Ya. Ada akademisi, ada praktisi, kan gitu ya, Pak Andias. Sehingga kita akan menjadikan kolaborasi yang besar ya dalam wadah ISSC, sehingga kita dukungan ke Kementerian PUPR juga lebih powerful lah orang bilang kan. Ya, betul. Jadi saatnya kita gaspol di 2023 nih Pak Andias. Betul. Ya kan? Oke Pak Andias. Nah kira-kira nih dalam waktu dekat ini, ya selain nanti saya juga mungkin menyampaikan beberapa informasi dari internal. Nah kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan dengan Kementerian PUPR nih ya dalam waktu dekat lah. Artinya 2023 ini kan kita baru Januari nih. Ya. Kalau kita bilang dekat ya mungkin sebelum Lebaran atau setelah Lebaran gitu ya. Kiranya kita bisa membuat satu kegiatan bersama lagi gitu ya. Karena selama COVID kemarin kan sempat vakum nih kita kan. Betul, 2 tahun. Betul. Nah kira-kira apa nih Pak Andias? Biar teman-teman siap-siap ini ya kan. Nah gitu. Ya siap, mungkin sebagai gambaran ya, kita tentu saja pembangunan infrastruktur ya di Indonesia ini sangat pesat Pak Singgi ya, di mana memang pemerintah sangat komitmen ya untuk membangun infrastruktur ya. Jadi tidak mungkin dulu Jawa sentris, sekarang Indonesian sentris, semuanya merata masif ya. Betul. Sehingga memang selain program yang besar, kita perlu juga sebuah metode ataupun sebuah desain-desain yang memang bisa menjawab keperluan dalam waktu dekat kan. Kecepatannya seperti itu ya, kecepatannya, sehingga memang kita lahirkanlah misalkan modular gitu ya, konsep-konsep prefabrikasi gitu ya. Jadi nah ini yang sangat memungkinkan dilakukan oleh industri baja dalam negeri khususnya dalam negeri khususnya ya. Jadi kita ketahui bersama baja atau steel is mother of industry kan. Nah jadi semua memerlukan induknya ya. Industri baja, industri baja. Jadi salah satu yang kita dorong adalah bagaimana material itu berkelanjutan ya. Kita temui di baja gitu ya. Betul. Artinya memang bisa recycling lagi. Bisa recycling. Limbahnya bisa dimanfaatkan lagi kan. Benar. Jadi ini yang kita dorong. Nah ini selain program pembangunan yang memang sudah diprogramkan ya oleh pemerintah melalui kementerian ya, ini kita juga perlu menyiapkan, mungkin mendukung pembangunan ibu kota negara. Nah itu. Ibu kota IKN ya Nusantara. Ini menurut saya momentum yang sangat tepat gitu ya, sehingga memang dari desain yang ada alangkah bagusnya gitu ya ketika memang kita nanti menawarkan Pak Singgi dari ISSC itu bisa menawarkan desain nyatanya ya, karena memang untuk pembangunan misalkan di KIPP itu untuk misalkan Istana Kepresidenan misalkan gitu, kita mungkin menawarkan ya desain bajanya seperti apa, sehingga memang kalau dibilang desain baja itu monoton hanya begitu-begitu saja, itu kita dobrak gitu ya, sehingga memang secara desain kita mampu bisa menampilkan konstruksi baja yang
berestetika. Nah, ini yang Still of art-nya ada. Ya, still of art-nya ada. Oke. Sehingga itu yang bisa mengisi mungkin kekosongan yang tidak dipenuhi oleh desain dari pembangunan beton misalkan gitu ya. Nah, yang sifatnya Tapi kita tetap butuh beton, Bos. Yes, betul. Iya kan? Kita berkolaborasi. Pak. Kolaborasi. Nah, tidak saling mengurangi, tapi kita saling melengkapi. Nah, inilah yang coba kita perlu sampaikan, bahwa memang pada saat kita nanti membangun ibu kota, mungkin sudah bisa ditawarkan desain-desain ya, pre-design mungkin ya, sehingga bisa membuat semacam pilihan bagi pemerintah khususnya, bahwa ada industri baja kita yang siap ya dalam negeri, yang siap membangun ibu kota negara ini dari konsep desain baja dalam negeri khususnya seperti itu ya, sehingga dalam waktu dekat ini ya mungkin kita akan mungkin melaksanakan FGD ya. FGD, untuk registrasi FGD juga penting tuh, Pak. Betul. Jadi mulai pelaku-pelaku yang nanti mau mendukung ke sana itu harus terverifikasi. Jangan hanya sekedar nama tapi kita nggak tahu produk dan kualitasnya. Nah, itu yang penting, Pak. Itu dari kementerian harus melakukan seleksi benar, Pak. Betul, makanya kita kalau di Kementerian PUPR itu juga melakukan namanya pencatatan. Nah, jadi namanya pencatatan material peralatan konstruksi ya, yang melalui ada program pencatatan ya, sudah ada dasar hukumnya juga. Nah, sehingga ini akan saling mendukung ya, material yang sudah tercatat, yang sudah SNI, yang sudah memiliki sertifikat TKDN juga ya, sehingga dari kualitas kita terjaga, dari jaminan produk dalam negerinya juga sudah pasti gitu ya, sehingga rantai pasoknya ini jalan ya, istilahnya mengamankan pembelanjaan pemerintah ya melalui APBN maupun APBD berbasis tadi produk dalam negeri dan sudah SNI seperti itu. Mantap. Gitu. Jadi programnya seperti itu. Mantap sekali, teman-teman ya. Jadi tadi penjelasan Pak Andia sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Tinggal kita bagaimana gerakan kita nih. Betul. Mau cepat mau lambat, ya kan? Harus cepat. Kalau kawan saya sebelah itu pernah maskotnya Mangkidu ya. Apa tulisannya Mangkidu? Pokoknya jangan nunggu mana duluan kan. Nah, gitu kan. Iya, betul. Jangan ayam atau telur jangan nunggu itu. Betul. Ya kan, yang penting kita sudah mendengar, kita harus gerak cepat. Pak. Nah, menariknya begini, Pak Andia. Jadi gembar-gembornya pemerintahan sekarang ini kan kalau bisa 100% kita yang kerjain. Betul. Ibu kota negara, istana kita tuh nanti akan menjadi satu-satunya istana negara yang produk kita. Yes. Yang dibikin oleh kita, bukan warisan. Kalau yang sekarang dipakai kan peninggalan Belanda, kan gitu ya. Betul. Besok ini KKN benar-benar kita yang bangun. Benar. Dari orangnya, dari materialnya, dari desainnya, semuanya lah. Semuanya, betul. Nah, ini menjadi kebanggaan. Ya. Nah, hanya mungkin satu hal nih Pak Andias. Bagaimana caranya nih kita untuk bisa mengundang, mengajak, dan sekaligus juga kita mengadvokasi atau meregistrasi ya kawan-kawan yang memiliki kemampuan, kapasitas untuk mendukung ke sana, karena betul. Ya seperti biasa ya, ada orang mengaku semuanya bisa, tapi secara kualitas, secara komitmennya kurang gitu ya. Kalau sekedar nama perusahaan sih kita bisa bikin, tapi untuk dia memproduksi dan memang menjaga kualitas, komitmen terkait dengan schedule dan sebagainya ini kan tidak gampang. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan nantinya? Karena kan tadi Pak Andias bilang ada pencatatan, tentunya ada satu wadah program yang dari Kementerian PUPR ya, yang akan menampung nih teman-teman yang terlibat di rantai pasok tadi ya, sehingga ini menjadikan satu komunitas yang terakreditasi, terregister. Tidak sekedar orang masukin namanya ke situ, daftar namanya, tapi sudah difilter dulu di awalnya gitu loh. Jadi yang masuk di database-nya Kementerian PUPR ini memang ya sudah tersaring benar, sudah terverifikasi dengan benar. Betul. Nah gitu, kira-kira program apa itu Pak Andias? Ya baik Pak Singgi, jadi betul sekali ya. Jadi kita memerlukan data. Yes. Ya, jadi bahasa Pak Presiden kita, data is new oil ya. Data is new oil. Yes. Jadi data adalah nilai kekayaan baru kita. Nah ini terkait data baja ya. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak ya semua
anggota produsen ya, khususnya produsen baja ya, yang mungkin terdaftar di asosiasi dan yang belum ya, kami mengajak untuk menyiapkan datanya Pak Singgi ya. Tentu saja melalui pendataan ini kita akan melakukan pencatatan. Nah, tentu saja kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian ya, yang sebagai pembina industri baja ini ya. Dan kita juga seharusnya melakukan verifikasi. Ya, nah ini mungkin memerlukan mitra. Nah ini mungkin ya mitranya adalah asosiasi, dalam hal ini ICC bisa menjadi apa namanya mitra ya. Nah, yang memastikan bahwa tadi yang disampaikan Pak Singgi, datanya ada, tapi apakah memang di lapangan itu benar? Gitu ya. Kalau untuk kualitas mutu kita sudah ada SNI ya. SNI maupun ya kalau misalkan belum ada SNI-nya kita harus dilakukan uji. Begitu. Jadi ada laporan pengujiannya. Terserah mengacu kepada standar yang berlaku tentu saja ya. Mau standar internasional ya, country of origin ya silahkan. Nah, yang terpenting adalah materialnya teruji. Ya dilakukan uji. Kalau sudah ada SNI-nya ya tentunya kita memerlukan SPPT SNI-nya. Gitu ya. Nah, untuk melakukan verifikasi di lapangan, nah ini tentu saja Kementerian PPR, Perindustrian mungkin terbatas ya. Resource-nya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh mitra ya, mitra pemerintah dalam hal ini adalah asosiasi. Sehingga nanti ke depan setiap data yang akan kita catatkan itu sudah benar-benar dilakukan mungkin verifikasi di lapangan oleh asosiasi. Jadi kita meyakinkan benar ya. Betul, memastikan bahwa yang tercatat itu ya nantinya adalah produsen atau fabrikator ya. Atau fabrikator ya, termasuk fabrikator ya. Karena memang bahan baku tanpa ada fabrikatornya kan tidak bisa. Nggak bisa dipakai. Gitu ya, tidak bisa ya. Artinya mulai dari bahan bakunya juga dilakukan verifikasi ya, pembinaannya tentu saja melalui Kementerian Perindustrian, terus nanti bisa dilaksanakan mungkin bermitra dengan ISCC gitu ya, dan juga nantinya bisa melakukan verifikator juga ke fabrikator ya, memastikan nih ya. Pendampingan lah ya, nanti dari kementerian kita dampingi lah ya. Betul. Jadi nantinya kita memastikan bahwa yang sudah tercatat di kita sudah dilakukan verifikasi di lapangan dan tentu saja secara administratif kita lakukan validasi ya di pusat gitu ya, melalui timnya juga khusus. Nah, jadi pada saat nanti data itu ada, data tercatat dan kita mengumpulkan big data yang memang sudah terpercaya Pak Singgi melalui filter yang cukup baik gitu baik itu dilakukan oleh dari sisi pemerintah maupun dari sisi society-nya yang memang memiliki kompetensinya gitu ya. Jadi ini mungkin kolaborasinya sangat baik nantinya ke depan, sehingga nanti dalam waktu dekat perlu kita bicarakan lebih detail ya dalam bentuk program-program. Tentu saja kami mendukung ya, kami juga selalu melakukan sosialisasi namanya ya, sosialisasi baik itu dari regulasinya gitu kan, maksud dan tujuannya gitu ya, melakukan pencatatan ini apa, sehingga nanti pada saat dibutuhkan di proyek itu adalah rantai pasok yang memang sudah tervalidasi gitu ya, datanya bagus ya, datanya valid dan di lapangan sudah dilakukan verifikasi oleh ISCC. ISCC ya. Siap. Pak Andias, kita sudah menemukan ini ya kan, apa yang menjadi obatnya kan, karena selama COVID ini kita benar-benar galau kemarin. Betul. Apa jalan program IKN dan sebagainya ya. Benar. Nah dengan kondisi sekarang karena PPKP pembatasan PPKM juga sudah cabut kan. Nah itu rasa optimis kita juga kan gitu ya. Betul. Tidak lagi ada barrier yang kemarin cukup menjadi trauma kan, ketakutan ya. Oke kawan-kawan, ini kita ngobrol dengan Pak Andias tentunya bisa butuh sekitar 2-3 hari kan, tapi nggak mungkin kita syuting 2-3 hari. Ini sambil minum nggak apa-apa? Oh boleh bos. Nah jadi kita ngobrol santai, nanti kita bikin 2 episode ya. Siap. Habis ini kita nggak apa-apa, ini nanti bisa kita akan ngobrolin program internal ISCC dan nanti akan kita mintakan arahan dari Pak Andias juga. Ya karena ini semuanya terkait ya. Ya kita diskusi Pak. Diskusi ya. Tadi kan terkait dengan apa yang ada di kementerian ya, yang bisa kita persiapkan untuk mendukung program-program tersebut ya. Nah kembali ke kopinya ini,
kita ya saya udah punya kopi nih. Mantap. Nah, ya. Jadi memang kopi ini kita buat memang salah satunya untuk melengkapi fasilitas yang ada di sekretariat Pandias. Siap. Biar tamu ataupun siapapun lah, ya Benar. kan datang ke sini tuh merasa nyaman, Ya. ya kan? Karena sebelumnya kan kita nggak ada kopi bajak nih. Ya. Semua tamu mau siapapun pasti pakai kopi kemasan. Artinya bukan kemasan ya, artinya kopi apa? Ya, Instan ya. kopi instan lah, Kopi instan, gitu kan. ya. Dan selalu manis, jadi makanya saya diprotes kan. Pesannya kopi pahit kok terlalu kopi manis ya, karena anak-anak kan stoknya cuma kopi itu saja. Nah dengan adanya kopi baja ini, ya alhamdulillah kita beragam rasa, beragam Betul. inilah ya. Menarik, kan? menarik. ya, Menarik. dan Luar biasa. ya artinya memberikan kenyamanan tersendiri kan. Benar. Gitu ya. Tadi Pandias masuk kan nuansanya udah beda Nuansanya beda. Ya. daripada tahun lalu ya. Yes. Desember terakhir ke sini kan. Betul. Nah, Jadi ambience itu terasa bahwa memang sekretariat ISSC ini tidak melulu ya, Oh, ya. diskusinya Keras, sekeras ya kan. baja gitu ya. Wah, serius ya tapi kan. Ada nuansa yang memang kita dibawa sebelum bicara yang serius, kita yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan juga. Gitu. Oke, tidak terasa kita udah 20 menit lebih nih, ya. Yes. Bincang-bincang dengan Pak Andias ya. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya, biar Pak Andias bisa menikmati kopinya. Kita jumpa lagi lain waktu, kita akan undang lagi Pak Andias untuk bercerita dengan tema yang lain ya, yang lebih menarik, dan nanti apa dukungan Kementerian PUPR terhadap ISSC. Oke, Sobat Koja, kita sampai di sini dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.